Salam sejahtera, salam sehat semua. Dengan saya, Leonard Simorangkir. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana prinsipal komponen analisis atau PCA bekerja. Saya akan coba membahas setiap langkah, memberikan penjelasan logis tentang apa yang dilakukan PCA, dan menyederhanakan konsep matematisnya seperti standarisasi, covariance, vektor eigen, dan nilai eigen tanpa berfokus pada cara menghitungnya. Baik, prinsipal komponen analisis PCA. Apa yang dimaksud dengan PCA? Jadi ada tiga unsur kunci terkait dengan PCA. Yang pertama adalah dimensionality reduction. Ini merupakan teknik mereduksi suatu set variabel yang berdimensi tinggi menjadi berdimensi lebih rendah. Unsur kedua adalah transforming. Ini merupakan mengurangi dimensi dengan membentuk variabel baru. Unsur yang ketiga, still contains most of the information. Ini berarti meski dikurangi dimensinya menjadi lebih rendah, tapi masih mengandung sebagian besar informasi dari data awal, jadi tidak harus kehilangan informasi penting. Nah, ada dua fungsi utama dari PCA. Yang pertama adalah reduksi, dan kedua adalah transformasi. Apa yang dimaksud dengan reduksi? Nah, fungsi reduksi digunakan untuk mengurangi jumlah variabel yang awalnya banyak atau sangat banyak menjadi lebih sedikit sehingga memudahkan analisis pada tahap selanjutnya. Kedua, fungsi transformasi digunakan untuk mengubah variabel awalnya yang saling berkorelasi menjadi tidak saling berkorelasi. Itu dapat dikatakan variabel-variabel yang sebenarnya telah dijelaskan oleh suatu variabel lain atau dapat diwakilkan oleh variabel atau satu variabel saja. Nah, jadi dapat kita rangkum. PCA adalah salah satu metode reduksi dimensi pada machine learning. PCA akan memilih variabel-variabel yang mampu menjelaskan sebagian besar variabilitas data. Bila kita familiar dengan analisis statistika regresi, konsep variabilitas ini mirip dengan koefisien determinasi. PCA mengurangi dimensi dengan membentuk variabel-variabel baru yang disebut prinsipal komponen, yang merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel lama. Misalnya, sebuah dataset memiliki 3 variabel, X1, X2, X3. Maka sebuah prinsipal komponen merupakan rata-rata tertimbang. Seperti pada tampilan ini, PCA 1 merupakan rangkuman dari variabel X1, X2, dan X3 dengan koefisien 0,67 pada X1, 0,664 pada X2, dan 0,33 pada X3. Demikian juga pada PCA 2. Ini merupakan rangkuman dari variabel X1, X2, X3 dengan besaran koefisien masing-masing minus 0,211 pada X1, kemudian minus 0,257 pada X2, dan 0,943 pada X3. Selanjutnya, syarat-syarat pemilihan prinsipal komponen. Ada tiga syarat. Yang pertama,
Setiap prinsipal komponen memberikan varians terbesar. Kemudian, setiap prinsipal komponen yang dipilih tidak memiliki korelasi dengan prinsipal komponen lainnya. Dan yang ketiga, syarat ketiga, panjang vektor yang memuat koefisien prinsipal komponen ini besarannya adalah 1. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, ada 2 gambar untuk pertama 2 prinsipal komponen dan yang sebelah kanan adalah 1 prinsipal komponen. Pada gambar pertama menunjukkan variabilitas data lebih tinggi pada arah pertama. Di sini terlihat pada garis biru ya, dibandingkan dengan arah PCA kedua atau garis merah. Sementara pada gambar kedua, data lebih banyak bervariasi searah dengan sumbu X. Garis biru berikut, di mana variabilitas pada data dapat diaproksimasi hanya dengan menggunakan prinsipal komponen 1 yang terletak sejajar dengan sumbu X. Nah, analogi prinsipal komponen ini mirip dengan tusuk sate. Kalau kita perhatikan pada gambar pertama, kita akan meletakkan tusuk sate pertama atau garis biru ini untuk menusuk sebanyak mungkin potongan daging yang berserakan. Pada gambar kita lihat data ini kita ibaratkan sebagai potongan-potongan daging ya. Sebagian daging yang belum tertusuk oleh tusuk sate pertama atau garis biru ini akan ditusuk oleh tusuk sate kedua atau garis warna merah. Sementara pada gambar kedua, sebagian besar potongan daging mengarah sejajar dengan sumbu X, sehingga hanya diperlukan 1 tusuk sate saja atau warna biru. Nah, adapun konsep dari PCA adalah melakukan aproksimasi atau hampiran dengan mencari variabel-variabel yang memberikan variabilitas terbesar pada data, lalu meletakkannya pada sumbu-sumbu dalam tanda kutip prinsipal komponen agar hubungan antar variabel atau korelasi antar variabel menjadi minimal. Penghilangan varians dan prinsipal komponen dapat dilakukan dengan menggunakan konsep nilai eigen atau eigenvalue dan vektor eigen atau eigenvektor dari ilmu aljabar linear. Nilai-nilai eigen menunjukkan kontribusi suatu prinsipal komponen terhadap varians data, sementara vektor-vektor eigen memberikan besaran koefisien prinsipal komponen. Banyaknya prinsipal komponen yang akan dipilih disesuaikan dengan batasan yang diinginkan, atau biasanya digunakan script plot ya. Kalau kita perhatikan script plot pada tampilan ini, searah sumbu X merupakan eigenvalue, sementara sumbu X merupakan komponen number. Nah, kita akan dapatkan bahwa komponen number yang signifikan biasanya dipilih sebelum nilai-nilai eigen menjadi landai. Dalam hal gambar ini kita akan perhatikan bahwasanya eigenvalue bernilai 1 pada jumlah komponen sebanyak 3. Nah, kemudian prinsipal komponen analisis dapat dijabarkan menjadi 5 langkah ya.
Yang pertama adalah standarisasi rentang variabel. Langkah kedua, menghitung matriks covariance untuk mengidentifikasi korelasi. Kemudian langkah ketiga, menghitung vektor eigen dan nilai eigen untuk mengidentifikasi prinsipal komponen. Langkah keempat, membuat vektor fitur untuk memutuskan prinsipal komponen mana yang dipilih. Dan langkah yang terakhir adalah memproyeksikan data sesuai sumbu prinsipal komponen yang telah dipilih. Nah, langkah pertama, standarisasi rentang variabel. Tujuan dari langkah ini adalah membakukan rentang variabel sehingga setiap variabel memberikan kontribusi yang sama untuk analisis. Jika ada perbedaan besar antara rentang variabel, maka variabel rentang lebih besar akan mendominasi variabel dengan rentang kecil. Misal, variabel dengan rentang 0 hingga 100 tentu akan mendominasi dibanding variabel yang rentangnya antara 0 hingga 1. Sehingga nanti hasil analisisnya menjadi bias. Maka dalam hal ini diperlukan standarisasi terlebih dahulu. Nah, kemudian hitung matriks covarian untuk mengidentifikasi variabel. Nah, di langkah kedua ini tujuannya adalah untuk melihat apakah ada hubungan antar variabel. Karena variabel yang berkorelasi dengan suatu variabel lain akan memberikan informasi berulang atau berlebihan. Selanjutnya adalah langkah ketiga, hitung vektor eigen dan nilai eigen untuk mengidentifikasikan prinsipal komponen. Prinsipal komponen merupakan variabel baru yang dibangun sebagai kombinasi linear atau campuran dari variabel awal. Kombinasi ini dilakukan sedemikian rupa sehingga variabel baru, yakni prinsipal komponen, tidak berkorelasi dengan sebagian besar tidak berkorelasi dan sebagian besar informasi dalam variabel awal seperti diperas atau dikompresi ke dalam prinsipal komponen. Jadi idenya adalah data dengan contohnya 10 dimensi tentu akan berikan 10 prinsipal komponen. Tetapi prinsipal komponen analisis mencoba untuk memasukkan informasi maksimum yang mungkin ke dalam komponen pertama. Kemudian informasi maksimum yang tersisa dimasukkan ke komponen kedua. Demikian seterusnya hingga diperoleh jumlah prinsipal komponen yang cukup atau yang signifikan saja. Selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu membuat vektor fitur untuk memutuskan prinsipal komponen mana yang dipilih. Dengan menghitung vektor eigen dan nilai eigen dan mengurutkannya, memungkinkan kita untuk menemukan prinsipal komponen yang signifikan. Pada langkah ini, kita akan memilih apakah akan menyimpan semua komponen ini atau membuang komponen yang kurang signifikan atau nilai eigen yang rendah, serta membentuk matriks vektor yang kita sebut sebagai vektor fitur yang merupakan komponen yang kita putuskan untuk dipertahankan. Nah, langkah terakhir yaitu proyeksikan data sesuai sumbu prinsipal komponen yang telah dipilih. Pada langkah terakhir ini, tujuannya adalah untuk menggunakan
vektor fitur yang dibentuk menggunakan vektor eigen dari matriks covariance untuk mengarahkan kembali atau seperti memproyeksikan data dari sumbu aslinya ke sumbu yang diwakili oleh prinsipal komponen. Demikian penjelasan tentang bagaimana prinsipal komponen analisis bekerja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.